Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Pada pertemuan hari ini atau pelajaran sejarah hari ini, kita akan membahas tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Kalau di buku paket kita bisa melihat di halaman 46. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pola hunian. Di pola hunian ini, masyarakat praaksara itu banyak ditemukan di daerah pesisir sungai. Kenapa masyarakat praaksara banyak atau manusia purba itu banyak ditemukan di sungai? Karena sungai itu adalah sumber kehidupan atau air lah ya. Air itu sumber kehidupan. Dan di sana juga banyak tumbuhan, banyak hewan-hewan dan bukan seperti sekarang ini. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya pada tumbuh di sana. Akhirnya di sana bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan air juga. Nah, pola hunian juga bukan hanya di sungai, tapi manusia purba itu tinggal di gua-gua. Kenapa tinggal di gua? Pada dasarnya manusia purba itu tinggal di gua untuk melindungi diri dari ancaman hewan buas dan juga dari hujan, dari panasnya matahari. Itulah. Cuman di beberapa penelitian atau penemuan itu hewan atau manusia purba itu banyak ditemukan di pesisir sungai ya, atau di daerah sungai. Contohnya di Sangiran atau di Bengawan Solo. Itu banyak ditemukan di sana. Nah, itu pola hunian. Selanjutnya yaitu adalah berburu dan meramu sampai dengan bercocok tanam. Nah, di sini manusia purba itu dikenal dengan sebutannya food gathering atau mengumpulkan makanan. Ya, karena masyarakat prasara ya, manusia purba itu belum seperti sekarang ini, jadi mereka nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang satu, ketika banyak hewan, banyak makanan di sana, mereka kumpulkan. Ketika sudah habis, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, di situ dari masa food gathering sampai food producing. Nah, pada peralihan zaman Mesolitikum dan Neolitikum itu ada revolusi kebudayaan dari zaman atau dari food gathering, dari mengumpulkan makanan sampai food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya atau spesiesnya ya. Nah, mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tapi di sini mencoba untuk memproduksi makanan dengan cara menanam. Nah, di sini sudah masuk perpindahan cara mereka untuk bertahan hidup. Dari yang pertama mengumpulkan makanan dari hewan-hewan yang mereka dapatkan, itu akhirnya mereka menemukan cara bercocok tanam. Pada awalnya di sini masih bisa bersifat sementara. Awalnya mereka melihat biji-bijian sisa makanan mereka tumbuh di tanah setelah disirami hujan. Nah, akhirnya mereka dapat pelajaran dan mempelajari bahwa makanan atau biji-bijian dari buah-buahan itu bisa tumbuh kembali. Nah, kegiatan manusia dalam bercocok tanam ini terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya itu adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang dengan alat-alat yang lain yang lebih baik. Selanjutnya, dengan dibukanya lahan-lahan yang lain, ketika sudah habis lahan yang untuk bercocok tanam, mereka membuka lahan yang baru dengan cara membakar ataupun membabat habis. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat aksara atau praaksara atau disebut juga manusia purba itu bisa disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme itu sendiri adalah kepercayaan terhadap
roh nenek moyang yang sudah meninggal. Dianggap memiliki kekuatan dan bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Nenek moyang atau roh-roh yang sudah meninggal itu dikeramatkan, bahkan disembah untuk memberikan ketenangan, memberikan perlindungan terhadap mereka. Nah, setelah itu ada dinamisme. Dinamisme ini adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Mungkin kalau sekarang kayak batu cincin gitu. Banyak kepercayaan-kepercayaan seperti itu yang mungkin sekarang bahasanya seperti tahayul lah. Tapi dulu dianggap memiliki kekuatan. Dalam hal ini benda-benda gaib itu seperti batu yang dikeramatkan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki kekuatan. Mungkin contohnya ketika kita lagi duduk terus kita meminta, kita duduk di batu, ketika minta sesuatu datanglah sesuatu itu, dan akhirnya timbullah kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Mungkin itu beberapa penjelasan tentang sistem kepercayaan, pola hunian, dan bercocok tanam. Selanjutnya yaitu adalah tentang perkembangan teknologi. Yang pertama itu adalah antara batu dan tulang. Nah, kebudayaan yang dihasilkan dari masyarakat purba atau manusia purba pada waktu itu belum seperti sekarang. Sudah mengenal pisau, sudah mengenal tembak-tembakan atau pistol, basoka dan yang lain-lain. Tapi masih menggunakan cara yang sangat sederhana, bagaimana mereka untuk bertahan hidup dan juga bagaimana untuk melindungi diri. Nah, di sini mereka menggunakan batu dan tulang sebagai alatnya. Nah, batu itu sendiri digunakan untuk bertahan hidup, dibuat menjadi sebuah alat perlindungan diri. Zaman Paleolitikum dibagi menjadi dua. Ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ini disebut kebudayaan Pacitan karena ditemukan beberapa di daerah Pacitan di daerah Jawa Timur. Nah, ciri-ciri alat ini adalah alat-alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing, dan kegunaannya untuk menusuk binatang dan menggali tanah untuk mencari ubi-ubian. Nah, alat-alat itu oleh Koningsvold digolongkan sebagai alat paleolitik atau bercorak celen, yakni suatu daerah yang berkembang pada tingkat awal paleolitik di Eropa. Nah, masih kasar lah ya. Atau disebut juga kapak primbas. Ya, selanjutnya adalah kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu sendiri adalah berkembang di daerah Ngandong dekat Ngawi. Nah, ciri-ciri dari alat yang ditemukan pada kebudayaan Ngandong ini adalah berupa tulang yang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Yang tadi kebudayaan sebelumnya kebudayaan Pacitan itu berupa batu kasar itu yang digunakan untuk sama berburu atau bertahan dari serangan hewan buas. Cuman di sini sudah menggunakan tulang ya untuk kebudayaan Ngandong ini untuk bertahan hidupnya, lebih tajam. Alat-alat yang ditemukan di sini itu seperti tombak yang bergerigi. Ya, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Adapun yang ingin bertanya silahkan langsung japri ke Bapak atau ditulis di komennya langsung.
Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.